Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan materi minyak bumi, bensin, dan hidrokarbon. Poin pertama, A, yaitu proses terbentuknya minyak bumi. Bagaimana sih terbentuknya minyak bumi itu? Minyak bumi terbentuk dari proses pelapukan fosil tumbuhan dan hewan purba yang tertimbun endapan lumpur, pasir, dan zat lain, serta mendapatkan tekanan dari panas bumi secara alami selama berjuta-juta tahun lalu, bersama dengan bakteri pengurang yang merombak senyawa kompleks menjadi senyawa minyak bumi yang terkumpul di pori-pori batu kapur atau pasir. Minyak bumi disebut petroleum, yaitu petrus batu, oleum minyak, karena gerakan yang disebabkan oleh gaya kapiler terhalang batuan tidak berpori dan terjadi akumulasi minyak dalam batuan. Minyak bumi merupakan campuran komposisi yang sebagian besar terdiri dari senyawa hidrokarbon yang disusun dari senyawa alkana dan sedikit alkena, alkuna, dan alkaloid. Senyawa komponen minyak bumi. Jenis senyawa hidrokarbon persentase 90-99%, belerang 0,1-7%, oksigen 0,06-0,4%, nitrogen 0,01-0,9%, organologam kurang dari 0,01%. Poin kedua yaitu B, fraksi minyak bumi. Distilasi minyak bumi. Pada distilasi minyak bumi ada suhu makin tinggi, titik didih makin tinggi, massa jenis, viskositas dan densitas makin tinggi, volatilitas makin turun, makin sulit mengalir dan makin sulit terbakar. Pada suhu 20 derajat Celcius yaitu gas, contohnya LPG dan sumber hidrogen. Pada suhu 30 derajat Celcius yaitu ether petroleum, pelarut organik, dry cleaning. Pada suhu 150 derajat Celcius yaitu bensin atau gasolin, contohnya bahan bakar motor. Pada suhu 200 derajat Celcius yaitu kerosin, bahan bakar diesel, bahan bakar industri, bahan baku krim, dan minyak tanah. Pada suhu 300 derajat Celcius yaitu gel petroleum atau pelumas, contohnya pelumas kendaraan. Pada suhu 370 derajat Celcius yaitu parafin, contohnya lilin, senipat, dan korek api. Pada suhu 400 derajat Celcius yaitu residu, contohnya bahan baku industri dan senyawa lain, dan aspal. Fraksi-fraksi yang diperoleh dari distilasi minyak bumi adalah campuran hidrokarbon yang mendidih pada trayek suhu tertentu. Fraksi minyak bumi diperoleh melalui dua tahapan. Yang pertama, primary processing. Proses distilasi bertingkat yang dilakukan untuk mendapatkan berbagai macam fraksi yang berbeda titik didihnya. Yang kedua, secondary processing. Proses yang terjadi pada tahap ini sebagai berikut. Yang pertama, cracking atau perekaran untuk mengubah struktur kimiawi senyawa hidrokarbon. Yang kedua, proses ekstraksi, yaitu pembersihan produk dengan pelarut. 3. Kristalisasi, proses pemisahan fraksi melalui perbedaan titik cairnya. Yang keempat, treating atau pembersihan dari kontaminasi untuk mengantisipasi bila pada primary processing terjadi kontaminasi oleh kotoran. Poin ketiga atau C, mutu bensin. Bensin atau bensin disebut gasolin atau premium, terdiri dari campuran isomer C7H16 dan oktana C8H18. Mutu bahan bakar bensin ditentukan oleh jumlah ketukan atau knocking yang ditimbulkan. Jumlah ketukan dinyatakan dengan nilai oktan. Semakin tinggi mutu bensin, maka jumlah ketukan semakin sedikit dan angka oktannya semakin tinggi. Isoktana memberikan ketukan paling sedikit diberi nilai oktan 100 dan N-heptana diberi nilai 0. Kedua senyawa ini merupakan sebagai senyawa yang ada dalam bensin. Pada umumnya, bensin menimbulkan banyak ketukan. Hal ini terjadi karena sebagian besar bensin yang merupakan hasil penyulingan terdiri dari alkana rantai lurus dengan kualitas kurang baik. Rumus struktur TL dan MTBE. TEL adalah tetraethyl-lead dan MTBE adalah methyl tertiary butyl ether. Poin terakhir atau poin keempat adalah pembakaran hidrokarbon. 1. Pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Pembakaran sempurna, hidrokarbon terbakar dengan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida dan air. Persamaan reaksi umum, CXHY ditambah X plus Y per 4 O2 menjadi XCO2 ditambah Y per 2 H2O. Pembakaran tidak sempurna. Bila tidak ada oksigen yang cukup untuk membakar bahan bakar sepenuhnya menjadi karbon dioksida dan air. Persamaan reaksi umum,
ZCXHY ditambah Z dikali X per 2 ditambah Y per 4 O2 menjadi Z dikali XCO ditambah Z kali Y per 2 H2O. Dampak dari hasil pembakaran itu apa aja sih? 2. Dampak hasil pembakaran. A. CO2 atau karbon dioksida. 1. Gas yang tidak berwarna dan berasa. 2. Tergolong gas rumah kaca atau pemanasan global. B. CO atau karbon monoksida. 1. Gas yang tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. 2. Bersifat racun dan gas ini bereaksi dengan hemoglobin darah membentuk karoksihemoglobin atau COHB. C. Partikulat karbon. Partikel karbon pada pencemar udara yang biasanya bercampur dengan asam hasil pembakaran. D. Timbal atau PB mengakibatkan tingginya kadar timbal dalam darah apabila terhirup pernapasan. E. Oksida belerang. 1. Dapat larut dalam air hujan, penyebab dari hujan asam loh guys ternyata. Yang kedua, belerang dioksida dapat merusak jaringan dan menimbulkan rasa sakit apabila terhirup. F. Asbut, asap kabut O2. 1. Menyebabkan berkurangnya daya padam, iritasi pada mata dan saluran pernapasan. Kedua, menjadikan tanaman layu. Dan ketiga, menurunkan kualitas materi. Lalu cara mengatasi dampak hasil pembakaran itu gimana sih? 3. Cara mengatasi dampak pembakaran bahan bakar. 1. Memperhatikan kualitas bahan bakar. 2. Menurunkan kadar sulfur. 3. Memperbaiki mutu kendaraan motor. 4. Menggunakan EFI atau Electronic Fuel Injection. 5. Penghijauan atau pembuatan taman kota. 6. Menggunakan tenaga baterai. 7. Produksi bensin yang ramah lingkungan. Oke, terima kasih guys. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.